Yang mau mengakui dukun itu satu dukun beranak, dukun bayi, iya kan, ya. Dukun picat, betul, kayak gitu kan. Jangan membacakan sholawat nanti dukunnya mental. Alah, sholawat untuk hal-hal seperti itu. Udah dipentungi saja itu Samsudin oleh 100 orang yang katanya dukun santet. Gak usah pakai ilmu santet, pastilah. Abah, Iya. kadang saya pengen ketawa sendiri, Pak. Kok rame banget para gus-gus itu yang grebek-grebek dukun santet, ada Ujang Bustomi, ada Idris, ada Samsudin dan lain-lain sebagainya. Bahkan sampai ratusan grebek-grebek dukun santet itu. Iya. Apa gimana ini, Pak, tentang santet dukun yang digrebek itu, Pak? Coba kamu lihat itu ya, kalau cerita ini ya jadi bahan ketawaan orang-orang pinter lah. Kayak gitu ya. Orang yang tahu IT itu pasti akan ketawa kalau lihat orang-orang pinter lah. Nah itu. Jadi kayak karena saya bikin kalau kita lihat di kontennya siapa sih, Idris, Samsudin sama Kang Ujang itu kan. Kalau dikumpulkan ya 100 itu udah ada ribuan itu ya. Kayak gitu ya. Semuanya tentang dukun santet. Kayak Jawa itu gudangnya dukun santet kan, kayak gitu. Iya gitu, Pak, maksudnya seperti itu. Ya kayak gini ya, yang namanya manusia gitu ya. Yang namanya manusia itu jangan pernah kita itu terlalu percaya, meyakini apa yang kita lihat. Kayak gitu. Iya. Karena pandangan kita itu kadang berbeda dengan apa yang dirasakan oleh hati kita. Ya. Nah gitu ya, kayak gitu. Dengan adanya banyaknya grebek dukun dari gus-gus itu sampai kiai kayak Kang Ujang Bustomi, Ustadz Ujang Bustomi itu menggerebek ratusan dukun kayak gitu. Secara nalar saja ya, kalau memang ada 100 dukun digerebek oleh seorang Samsudin misalkan satu orang, nggak usah santet, kalau nggak usah pakai ilmuwan lah ya, nggak usah pakai santet-santetan. Satu orang digerebek oleh 100 orang. Udah dipentungi saja itu Samsudin oleh 100 orang yang katanya dukun santet. Nggak usah pakai ilmu santet, pastilah secara nalar kalah. Sepakat. Karena ya gitu. Iya. Nah, jadi kayak gini. Ngawurnya mereka ya gitu. Ngawurnya mereka membodohi umat ya. Ngawurnya mereka dalam membodohi umat itu bahwa seolah-olah di Jawa ini ada ribuan dukun dan mereka seolah-olah menjadi pahlawan pemberantas dukun. Iya. Iya kan? Betul. Dan dukunnya itu mau dipublis. Orang mengakui dukun saja nggak ada kok kayak gitu. Nggak ada. Yang mau mengakui dukun itu satu dukun beranak. Betul, dukun bayi. Iya kan? Ya. Dukun picat. Betul. Kayak gitu kan? Ya. Kalau dukun picat tuh kayak si Alif itu lah. Iya, itu kan jelas. Ya. Iya dukun picat itu kan ya. Betul. Ada orang sakit, kesleo datang ke sini. Nggak digrebek ya. Coba Alif bikin plang sekarang ganti dukun santet kayak gitu kan ya. Digrebek ya. Sama mereka. Nah, ngawur kan itu. Bukan kayak gitu ya. Yang namanya dukun itu yang harus kita yakini keberadaannya itu tadi. Dukun beranak jelas ya. Kita punya istri melahirkan, ada pertolongan dari dukun beranak. Ya kan. Kalau kita kaki kesleo jelas ya kan, ke dukun pijat. Kan enak kan kayak gitu. Lah dukun santet nggak mungkin mau dipublikasikan. Nggak mungkin mau. Tentu. Jelas. Diiklankan di gerbek dukun. Aduh di sini. Anda mau disantet, hubungi saya gitu. Kan ngawur itu tuh. Aduh ini zaman sekarang masih percaya seperti itu. Dan apakah ini adalah sebuah pembodohan? Jelas itu adalah pembodohan. Yang kita bikin mirisnya bahwa mereka itu membawa background agama. Iya. Itu yang kita sangat miris. Membawa sholawat. Iya. Membawa imamahnya, gamisnya, membawa membawa keidentikan seorang muslimnya. Iya. Ngawur itu. Dan ini kalau diteruskan, dakwahnya mereka itu di mana? Yang mengakui ustadz, dakwah dukun santet itu. Nggak ada itu dakwahnya kan dakwah ke dukun santet biar dukun santetnya sadar. Alah, nggak mungkin yang namanya dukun mau diekspos, nggak mungkin itu. Nah ini kan ngawur banget. Iya. Nah kalau kita ditanya sama orang mana ada dukun, nggak ada yang tahu. Nggak ada. Tentu. Jelas dirahasiakan. Betul. Kalau memang ada yang namanya dukun santet, kalau memang ada Iya. dukun santet nggak mungkin akan diekspos. Iya.
paling dari orang ke orang, oh di sana ada dukun santet kan ya gitu. Nggak mungkin terus dipublikasikan, divideokan, di live, apalagi live. Waduh, itu sudah ngawurnya luar biasa. Harusnya di stop konten-konten seperti itu ya Pak? Ya seharusnya kayak Kominfo itu melihat konten seperti itu adalah konten yang membodohi umat. Iya. Dan satu-satunya hansip yang masih kita percayai ya cuma TIJ kalau kita bilang. Iya, dia selalu membongkar yang Ya mau membongkar seperti itu ya Bang TIJ itulah. Iya. Sebagai hansipnya YouTube itu. betul. Karena gitu. Makanya apalagi kalau sampai dipercayai sama para penonton gitu. Mendingan nonton film atau sinetron Ya gitu. kalau memang dakwah yang memang itu sudah. Ya, wajar. itu kan hiburan Hiburan, kayak gitu. gitu kan. Kalau mau dakwah lewat YouTube, dakwahlah yang baik. Kayak gitu. Iya. Terangkanlah manfaat sholawat itu apa. Sholawat ini fungsinya apa dalam proses pendekatan kita kepada Rasulullah. Kan kayak gitu. Fungsi ibadah dengan membaca sholawat itu seperti apa? Itu lebih bagus. Iya, Jangan membacakan sholawat nanti dukunya mental. Alah, emang sholawat untuk hal-hal seperti itu apa? Sinetron itu. Nah, itu sebenarnya, sinetron. Cuman nggak pakai deskripsi. Kan gitu. Dan orang Nggak kalau pakai melihat, naskah. nah kan kalau orang melihat di YouTube, itu pun kadang tidak melihat deskripsinya. Coba kamu lihat di kontennya si Samsudin, di deskripsinya apa? Malah di situ untuk apa, ada pengobatan, transfer ini dan lain sebagainya. Iya, menghilangkan nomor apa itu, alamat dan lain sebagainya. Nah, ngawur itu namanya. Janganlah membodohi umat dengan cara-cara seperti itu. Janganlah membodohi umat hanya untuk mendapatkan duit dari YouTube. Jadi seolah-olah itu Indonesia tidak aman kalau banyak dukun santet kan. Itu ya maksudnya. Lah, ya kita sih mempercayai santet ada. Ada Dalam tanda kutip loh ya. Iya. Jangankan sih zaman sekarang, itu kan sihir namanya ya. Di zaman Nabi pun Nabi pernah kena sihir. Iya benar Pak. Dari sihir itu kalau di Jawa mungkin disebutlah santet, tenung, teluh kan kayak gitu. Iya. Tapi ya jangan seperti itu. Tak pikir Jawa itu penuh dengan kedamaian. Indonesia itu penuh dengan kedamaian. Jadi kalau banyak orang bahasanya zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebay itu Pak. lebay itu. Iya benar. Yang kita miris itu tadi agama dibawa-bawa, terus yang menonton itu mempercayai 100%. Iya. Kalau dilihat dan ditelusuri berarti mereka itu membohongi. Iya, dengan menjual itu. Nah, mereka Bersolawat. mereka membohongi yang menonton. Kalau yang menonton percaya, di deskripsinya ada bahwa itu adalah sekedar hiburan. Iya. Berdosa apa enggak? Banyak yang percaya itu Pak. Iya kan? Dan kamu besok ini dinyinyir kamu. Enggak apa-apa. Dinyinyirin, siapa kamu? Gitu kan. Itu Ya. abang siapa itu? Muka aja nggak berani diliatin kok, sok-sokan ngomongin orang kan gitu. Mungkin apa perlu pakai topeng Bang. Suatu saat kita akan lihatkan. Muka kita. Biar mereka itu tahu siapa kita dan biar mereka itu mau menyantet kita itu gampang. Ya. Nih, mukanya abang seperti ini. Siap Pak, berarti siap. Lah ya siap lah. Suatu saat entah kapan. Iya, Pak. Ada waktunya ya. Ada waktunya pasti. Ada waktunya. Nah, cuman ya kalau kita boleh menasehati mereka semua ya kayak Kang Ujang, kayak Idris, kayak Samsudin, stoplah, sudahilah permainan kalian dalam permasalahan gerbek-gerbek dukun. Adakah kemanfaatan bagi kalian dalam urusan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kalau memang tujuannya dakwah, rubahlah manhaj dakwahnya kalian dengan dakwah yang positif, dengan dakwah yang baik, dengan dakwah yang menjadikan umat itu semakin cerdas, bukan malah membodohi umat, bukan malah menjadikan umat itu merasa dan meyakini bahwa santet itu adalah ilmu yang tiada tandingannya. Dan janganlah kalian itu lanjutkan dalam proses gerbek-gerbek dukun yang menyebabkan manusia-manusia yang kurang kecerdasannya itu meyakini dan mempercayai bahwa itu adalah perbuatan yang real dan nyata. Iya. Ya paling Seperti itu Bang. Jam berapa ini sekarang? Jam 12 kurang. Waduh. Nanti sahur di sini sekalian lah. Oh siap Pak, siap. Monggo.